Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan kembali masuk dalam hadirat yang kudus. Kita akan kembali merasakan hadirat yang kudus sebagai yang ajaib dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, jangan setengah-setengah hari ini, mari kita buka sepenuh hati kita. Yes, kita nikmati dimensi roh itu. Kita tangkap setiap visi yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Oh, kita berkata ya Tuhan, kami perlu Engkau. Oh, kami perlu Engkau Tuhan. We need you, Lord Jesus God. We need you, Lord. Kami butuh Engkau, kami perlu Engkau selamanya. Ya, datanglah setiap hari Tuhan. Datanglah setiap hari kami. Ya, hari ini kami bawa yang terbaik. Hari ini kami bawa setiap korban. Persembahan kehidupan kami. Sebab Engkau yang layak ditinggikan. Sebab Engkau yang layak disembah. Mari Tuhan, masukkan namanya. Masukkan namanya sebagai kami sembah Tuhan. Kami sembah Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Kita berkembang dengan puji-pujian. Yes, penuhkan hati kita dengan ucapan syukur. Sebab Dia Allah, sebab Dia Yesus yang berkuasa, yang bertanda sampai selama-lamanya. Sampai kami menyatakan bersama-sama dari dalam hati kami, umat-Mu berhati. Yes, Lord. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan. Kau Raja
ini janji umat-Mu Tuhan. Ini komitmen yang akan kami selalu pegang, bahwa kami akan selalu menyembah-Mu, kami akan selalu hidup di dalam kebenaran-Mu, sebab itu kekuatan kami Tuhan. Kami mau memuliakan Engkau, kami mau tinggikan Engkau. Bersama-sama dengan iman katakan, yang berkuasa, yang bertahan, yang bertahan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja kami. Pandang wajahnya, pandang hidup Yesus kembali bersama dua tangan di atas.
Kami tahu Kau Allah yang dahsyat, kami tahu Kau Allah yang hebat, yang mampu melakukan segala perkara yang besar Tuhan. Terima kasih Bapa. Bahkan hari ini kami mau bersorak-sorai dan bersuka-cita di dalam nama Yesus, yang sudah siap memuji, melompat bersuka-cita bersama-sama katakan. Oh, supaya yang malam itu bagi yang bersuka-cita dan berdua tangan katakan, kami berdiri bersama-sama Tuhan. Katakan tinggi namamu dipuji. Amin. Siap semua. Tinggi namamu dipuji, hormat
Engkau Tuhan bekerja dengan dahsyatnya. Lawatan yang dicurahkan dengan dahsyatnya. Kedua tangan boleh terangkat lebih tinggi lagi. Kita tahu bahwa Allah adalah Allah yang terbaik. Tuhan adalah yang terbaik yang kita punya dalam kehidupan kita. Bahkan siapa hati kita percaya atas siapa dan rencananya. Yes, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku
hati kami percaya, sekalipun kami tak melihat jalan, sekalipun kami tidak mengerti rencana, namun hati kami percaya. Namun hati kami percaya bahwa rancanganmu indah, bahwa rencanamu baik. Namun kami percaya penyertaanmu sempurna atas kami. Namun kami percaya Engkau sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kami. Namun kami percaya Tuhan bahwa kemenangan di pihak kami, kesembuhan adalah milik kami, kelimpahan adalah milik kami. Namun kami percaya hidup kami terus naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Urapi jemaat-Mu dimanapun mereka berada hari ini. Tuhan, aku berdoa, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang tidak berdaya, ampuni yang berdosa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan biarlah orang-orang yang jahat hari ini kembali dari jalan-jalan yang jahat dan datang kepada Yesus hari ini. Terima kasih bagimu kemuliaan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita berkata, Shalom. Kurang mantap, Shalom. Semuanya diberkati Tuhan. Haleluya. Saudaraku, minggu yang lalu kita memperingati hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Dan saya percaya Roh Kuduslah yang memampukan saudara. Roh Kudus yang menuntun saudara dari satu kemuliaan kepada kemuliaan. Roh Kudus yang memimpin saudara dari satu kemenangan kepada kemenangan. Katakan haleluya. Maka saudaraku, hari ini saya memberikan judul khotbah, berbuah di segala musim. Haleluya. Katakan, saya berbuah di segala musim. Katakan amin. Saudaraku, berbuah di segala musim. Saudaraku yang diberkati Tuhan, lihat Alkitab saudara. Haleluya. Saya percaya saudara diberkati Tuhan hari ini. Amin. Matius pasal yang Yosua pasal yang ketiga. Haleluya. Saudara lihat Alkitab saudara. Yosua pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Yosua pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkut para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Ayat yang keempat, hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Garis bawahi, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Haleluya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, orang Israel, mereka baru selesai melewati padang gurun. Dan hari ini Tuhan membawa mereka ke masa yang baru, ke musim yang baru. Mereka tidak lagi berjalan di padang gurun, tapi mereka sampai di tanah yang baru, di tanah perjanjian, di tanah yang penuh susu dan tanah yang penuh madu. Tapi saudaraku yang diberkati Tuhan, jangan hanya lihat susu dan madunya, tapi lihat bahwa mereka akan bertemu dengan banyak tentara-tentara, dengan banyak musuh. Karena mereka bukan datang ke tanah Kanaan yang tidak ada penduduknya, tapi mereka akan datang ke tempat yang baru, ke tanah yang penuh susu dan madu. Tetapi jangan lupa, di tempat yang baru itu begitu banyak musuh-musuh yang harus mereka hadapi. Maka saudaraku yang diberkati Tuhan, saya memberikan judul khotbah hari ini, berbuah di segala musim. Katakan haleluya. Kurang mantap, katakan amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Tuhan mendesain saudara bukan hanya berbuah di musim yang baik saja, tapi Tuhan mau
Di musim yang kurang baik pun saudara tetap berbuah. Katakan haleluya. Sebab buah saudara bukan dihasilkan oleh lingkungan di mana saudara tinggal. Tapi buah saudara karena saudara terhubung dengan Kristus. Dengan Kristus yang memberi saudara buah. Katakan haleluya. Kurang mantap katakan amin. Maka saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan berkata kepada orang Israel, ayat yang keempat, hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Poin yang pertama, saudara yang diberkati Tuhan, untuk saudara berbuah di segala musim. Bahkan Tuhan mau Anda berbuah di musim atau di tempat yang saudara belum pernah ke sana. Katakan haleluya. Tuhan mau saudara tetap menghasilkan sekalipun di tempat yang asing. Sekalipun di tempat sebelumnya Anda belum pernah ke sana. Tetapi Tuhan mau di tempat yang baru pun, di tempat yang asing pun, saudara bisa berbuah, saudara tetap berbuah. Katakan haleluya. Nah, bagaimana caranya? Poin yang pertama, saudara harus melihat dan mengikuti tabut perjanjian Tuhan. Ayat yang ketiga berkata, dan memberi perintah kepada bangsa itu, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan yang diangkut oleh para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Saudara yang diberkati Tuhan, poin yang pertama untuk saudara berbuah di segala musim. Poin yang pertama, melihat, mengikuti tabut perjanjian Tuhan. Kalau saudara lihat dalam perjanjian lama, bahwa bangsa Israel selalu mereka dituntun oleh tiang awan di siang hari, ada tiang api di malam hari. Sehingga kita berkata, di malam hari ada tiang api, di siang hari ada tiang awan. Katakan haleluya. Dan Alkitab berkata, waktu kamu melihat tabut perjanjian, kamu hanya jangan lihat, tapi kamu harus mengikuti. Saudara yang diberkati Tuhan, apa maksudnya ini? Saudaraku, Yohanes pasal 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13, lihat Alkitab saudara. Saudaraku, orang-orang perjanjian lama, orang-orang Israel pada saat itu, mereka mau tidak mau, suka tidak suka, mereka harus mengikuti kemana tabut Allah pergi. Kalau tabut Allah itu pergi ke kiri, mereka harus ke kiri. Kalau tabut Allah pergi ke kanan, mereka harus ke kanan. Mereka harus siap, dituntun mengikuti tabut Allah. Katakan haleluya. Nah, saudara ke Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13, lihat Alkitab saudara. Firman Tuhan berkata begini, tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Garis bawahi, Roh Kudus akan memberitahukan kepada gereja Tuhan hal-hal yang akan datang. Saya ulangi, Roh Kudus akan memberitahukan, akan memberi informasi kepadamu tentang hari-hari esok, tentang bisnismu. Roh Kudus akan memberikan Anda informasi, pengetahuan tentang hal-hal yang akan datang. Katakan haleluya. Maka hidup ini gampang-gampang susah. Saya ulangi, hidup ini gampang-gampang susah. Gampang kalau saudara mau mengikuti, tapi susah kalau Anda tidak mau ikut. Katakan haleluya. Kurang mantap, katakan amin. Sederhana sekali. Contoh, Anda berangkat, katakanlah saudara berangkat ke salah satu negara yang Anda tidak tahu, tidak menjadi masalah. Cukup Anda kasih alamat saudara, kasih kepada supir taksinya misalkan, dan saudara tidur saja. Maka saya percaya supir taksi itu akan membangunkan Anda dan berkata, Pak, Bapak sudah sampai. Kenapa? Anda tidak tahu, tapi supir taksi di kota itu tahu seluruh alamat yang ada di kota itu. Saudaraku, dengan kemampuanmu kamu terbatas. Pikiran kita begitu terbatas. Kekuatan kita begitu terbatas. Tapi dengarkan ini. Ketika Tuhan membawa saudara ke tempat-tempat yang baru, ke tempat-tempat yang asing, ke tempat-tempat sebelumnya Anda belum pernah ada di sana. Tuhan membawa saudara dan saya, gereja Tuhan, ke musim yang baru, ke hal-hal
saya beritahu saudara, cara-cara yang lama tidak laku. Maka Yakobus berkata, kalau ada di antara kamu yang kekurangan hikmat, baiklah ia datang kepadaku, meminta hikmat kepadaku. Gereja Tuhan, jangan sampai orang dunia lebih berhikmat dari saudara. Katakan haleluya. Lalu bagaimana caranya? Yohanes 16 berkata, tetapi apabila ia datangnya itu Roh Kudus akan memimpin Anda dan saya, memimpin Anda dan saya dari satu kemuliaan kepada kemuliaan, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan, dari satu kemenangan kepada kemenangan. Siapa memimpin? Roh Kudus. Katakan haleluya. Masalahnya adalah, maukah saudara dipimpin oleh Roh Kudus? Maukah saudara dituntun oleh Roh Kudus? Katakan haleluya. Kalau Anda pengusaha, jangan berkata begini, Pak Pendeta, Roh Kudus tahu apa tentang bisnis? Jangan salah. Katakan haleluya. Kurang mantap, katakan amin. Anda yang sedang mencari pasangan hidup, jangan Anda berkata, Pak Pendeta, Roh Kudus tahu apa tentang pasangan hidup? Dia tahu segala-galanya. Bahkan Alkitab berkata, Dia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Siapa yang memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan datang? Roh Kudus. Maka minggu yang lalu kita memperingati hari Pentakosta. Hari di mana Roh Kudus dicurahkan. Dia sebagai penolong, Dia sebagai penghibur, Dia sebagai pengajar. Dia yang menuntun saudara dari satu kebenaran kepada kebenaran, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan. Maka ketika saudara diberkati, jangan sombong. Itu bukan karena Anda, tapi ada seseorang yang menuntun Anda, memimpin Anda. Siapakah dia? Roh Kudus. Maka Efesus berkata, jangan seorang pun memegahkan diri. Kalaupun saudara diselamatkan, kalaupun saudara diberkati, saudara tidak bisa berhenti berbuat dosa tanpa Roh Kudus. Saya ulangi, saudara tidak bisa berhenti berbuat dosa tanpa campur tangan Roh Kudus. Bahkan saudara tidak akan bisa percaya Yesus Tuhan tanpa Roh Kudus. Anda tidak mungkin bisa percaya Yesus adalah Tuhan dengan otak saudara, nggak bisa. Tapi Roh Kuduslah yang menyingkapkan, memberitahu saudara akan dosa, akan kebenaran, akan penghakiman. Siapa? Roh Kudus. Maka saudaraku yang diberkati Tuhan, jangan seorang pun memegahkan diri. Kita tidak bisa berhenti berbuat dosa tanpa Roh Kudus. Kita tidak bisa berhenti berbohong tanpa Roh Kudus. Kita tidak bisa berhenti melakukan kejahatan tanpa Roh Kudus. Itu sebabnya kalau kita bisa menjadi orang yang baik, kita bisa melayani, kita bisa memberi, kita bisa mengampuni. Bukan karena kuat, bukan karena gagah, tapi ada Roh Kudus yang menolong kita dari satu kebenaran kepada kebenaran, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan. Katakan haleluya. Poin yang pertama, gereja Tuhan, dengarkan ini. Kalau saudara ingin berbuah di segala musim, maka yang pertama, biarkan diri saudara dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus. Maka Mazmur 32 ayat 8. Lihat Alkitab saudara, Mazmur 32 ayat yang ke-8. Haleluya. Aku hendak mengajar, kata Tuhan. Aku hendak mengajar, kata Tuhan. Aku hendak menunjukkan kepadamu jalan yang harus kamu tempuh. Dengan kata lain, saudara, dengan akal budi kita terbatas memahami berapa kilometer, berapa hari ke depan yang bisa kita jalani. Tapi Tuhan berkata begini, aku hendak mengajar. Aku hendak menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Dengarkan Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini Anda sedang bingung, tidak tahu mau kemana, datanglah kepada Tuhan hari ini. Kalau hari ini Anda ada di persimpangan, tidak tahu memutuskan mau bisnis apa, Anda yang mau menikah, Anda sedang mencari pasangan hidup, tidak tahu memutuskan yang mana yang Anda harus pilih, datanglah kepada Roh Kudus. Dikatakan, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat dan mataku tertuju kepadamu. Siapa yang percaya bahwa ada mata yang tertuju kepada saudara? Ada mata yang melihat saudara. Ada satu mata yang mengamat-amati saudara. Ada satu mata yang mengamat-amati saudara. Siapakah namanya? Yesus. Katakan haleluya. Dan Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Kalau saudara baca dalam kitab Kejadian, tatkala Hagar dia mengalami penindasan dari nyonyanya Sarai, Alkitab berkata Hagar meninggalkan rumah Abraham dalam keadaan mengandung, dalam keadaan hamil. Saudaraku, ketika dia keluar dari rumah Abraham, Alkitab
Alkitab berkata, malaikat Tuhan menjumpai Hagar dan berkata, Hagar hamba Sarai, dari manakah datangmu, kemanakah pergimu? Dia berkata, aku lari dari rumah nyonyaku Sarai, aku ditindas, aku dianiaya. Tuhan berkata, Hagar, pulanglah. Aku akan memberkatimu, engkau akan melahirkan, dan kamu akan memberi nama anak itu Ismail. Saudaraku, Hagar yang tadinya pipinya penuh dengan air mata, tapi waktu dia mendengarkan tuntunan Tuhan, dia mendengarkan suara Tuhan, jiwanya dipulihkan, rohnya dipulihkan. Sehingga kata El Roi tidak keluar dari mulut Abraham, tapi El Roi tidak keluar dari mulut Sarai, tapi kata El Roi keluar dari mulut seorang Hagar dan berkata, El Roi, aku melihat di sini Tuhan yang melihat aku, Tuhan yang mengenal aku, Tuhan yang menolong aku, Tuhan yang membela aku. El Roi, El Roi, El Roi. Saudaraku yang diberkati Tuhan, jangan biarkan setan menipu kamu. Sering sekali kita berpikir bahwa hanya kita yang tahu. Nggak ada yang peduli Pak Pendeta, hanya aku yang mengalami. No! Engkau tidak sendiri. Bangun, bangkit. Apapun masalah yang kamu hadapi, engkau tidak sendiri. Ada mata yang mengamati saudara, ada mata yang menuntun saudara, ada mata yang mengarahkan saudara. Katakan haleluya. Sering sekali kita berpikir, Pak Pendeta, aku lagi begini Pak, bisnisku lagi begini Pak, kesehatanku begini Pak, siapa yang peduli? Keluarga yang tidak ada peduli, teman sahabat tidak ada peduli. Hei sahabat saudara, ada mata yang peduli, ada mata yang melihat saudara. Kalau Paulus mah kecewa, Paulus boleh banyak kecewa. Tapi saudara lihat Paulus sekalipun di penjara, dia bisa bersuka cita. Dan dia menuliskan bukan 1 kali 5 kali, tapi dia berkata 14 sampai 15 kali kepada jemaat di Filipi, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Sekalipun dia ada di penjara, sekalipun dia mengalami kelaparan. Kenapa? Karena Paulus berkata dalam Filipi pasal yang pertama, aku tahu bahwa Allah adalah saksiku. Ternyata Paulus menyadari, tatkala orang meninggalkan dia, orang-orang yang dia layani meninggalkan dia, ada satu yang setia. Siapa namanya? Yesus. Anda boleh melayani, Anda ditinggalkan. Anda memberi yang terbaik, Anda ditinggalkan. Tapi saya beritahu saudara, ada satu mata yang setia, namanya Yesus, yang tidak pernah meninggalkan saudara, yang selalu setia menuntun hidup saudara. Katakan haleluya. Maka poin yang pertama, Tuhan mau saudara berbuah di segala musim. Termasuk beritahu kanan kiri saudara, katakan di tempat musuh pun kamu akan berbuah. Kurang mantap, di tempat musuh pun kamu akan berbuah. Lebih keras, di tempat musuh pun kamu akan berbuah. Katakan haleluya. Masalahnya maka saudara dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus. Saudaraku umat Israel, Alkitab berkata, tatkala kamu melihat tabut perjanjian, saudaraku, tabut perjanjian itu berbicara tentang kehadiran Tuhan. Tabut Allah itu berbicara tentang kehadiran Allah. Maka saudara lihat, di dalam perjanjian lama, orang-orang yang menghormati tabut Allah itu pasti diberkati. Saudara lihat Obed-Edom, 3 bulan tabut Allah di rumah Obed-Edom. Alkitab berkata, seisi rumahnya diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Ada satu raja yang menghormati tabut Allah, siapa namanya? Raja Daud. Daud berkata, pada zaman Saul kita tidak mengindahkan tabut Allah. Maka waktu Daud menjadi raja, program 100 hari Raja Daud, bukan barisan, bukan tentara, tapi program 100 hari Raja Daud adalah mendatangkan kembali tabut Allah, menghadirkan kembali tabut Allah kemana? Ke Israel. Maka lihat, selama 40 tahun dia memerintah, hampir tidak pernah kalah dalam peperangan Wai, karena dia menghormati tabut Allah. Saudaraku, tabut Allah berbicara tentang kehadiran Allah, berbicara tentang pengurapan Allah, berbicara tentang penyertaan Tuhan. Saudaraku, dengarkan ini, jangan anggap enteng penyertaan Tuhan. Saya butuh penyertaan Tuhan, Anda butuh penyertaan Tuhan. Amen. Makanya Musa berkata dalam Keluaran 33, bila engkau tidak beserta aku, jangan suruh aku pergi. Sekalipun Tuhan berkata, aku kirimkan seorang malaikat, aku akan menghalau orang Kanaan, orang Feris, orang Yebus. Tapi Musa berkata, no. Musa berkata, Tuhan, kalau engkau tidak berjalan bersama dengan aku, jangan suruh aku pergi. Dengan kata lain, Musa tidak mau berjalan sendiri. Musa mau dituntun oleh Tuhan. Saudara yang mau diberkati Tuhan, angkat tangan saudara.
Ini janji Tuhan kalau saudara mau berbuah. Poin yang pertama, biarkan dirimu dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus. Saudaraku, Mazmur 32 ayat 9 berkata, jangan seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, garis bawahi tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang, kalau tidak ia tidak akan mendekati engkau. Saudaraku, Tuhan tidak mau kita seperti kuda atau bagal. Artinya apa? Kerasnya luar biasa. Jangan datang kepada Tuhan setelah Anda gagal. Jangan setelah hancur baru datang kepada Tuhan. Jangan setelah kamu mau mati baru datang kepada Tuhan. Ada begitu banyak orang Kristen, tatkala sehat tidak mau datang sama Tuhan. Setelah sudah sakit di rumah sakit baru panggil nama Tuhan. Tatkala sukses tidak mau datang sama Tuhan. Setelah utang di mana-mana, setelah bangkrut baru datang sama Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, jangan seperti kuda atau bagal. Tapi biarlah Anda melembutkan hati saudara. Dan waktu hatimu lembut, saya percaya Tuhan akan membentuk saudara. Tuhan akan menenun saudara. Sehingga kau akan melihat hari-harimu selalu indah. Jalan-jalan hidupmu selalu menyenangkan. Sehingga kau akan melihat dari satu hari ke hari yang lain. Ada kemuliaan, ada kemuliaan, ada kemenangan, ada kemenangan, ada terobosan di hidup. Katakan haleluya. Bukan berarti tidak ada masalah. Masalah ada. Tapi karena Anda disertai Tuhan, ada mujizat di sana, ada pertolongan di sana. Katakan haleluya. Kurang mantap, katakan amin. Poin yang pertama, berbuah di segala musim. Yang pertama, biarkan diri saudara dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam perjanjian lama, waktu kamu melihat tabut Allah, jangan hanya lihat, segera ikuti. Artinya apa? Saudara dengar firman, jangan hanya dengar, segera lakukan. Katakan haleluya. Poin yang kedua, Yosua 3 ayat 5. Saudara lihat Alkitab saudara. Yosua pasal yang ketiga ayat 5. Firman Tuhan berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Haleluya. Angkat tangan saudara. Saya memperkatakan firman hari ini. Kalau saudara ingin melihat perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan, poin yang kedua, gereja Tuhan, kuduskanlah dirimu. Sebab besok, sebab hari-hari ke depan, sebab minggu depan, sebab bulan depan, tahun depan, perbuatan-perbuatan ajaib akan datang kepada saudara. Maka Yesaya 59 berkata, bukan tanganku yang kurang panjang, bukan telingaku yang kurang tajam untuk mendengar, tapi menjadi penghalang antara aku dengan engkau adalah segala dosamu, segala kejahatanmu, segala kesombonganmu. Katakan haleluya. Maka saudaraku, jangan merasa bisa. Jangan sombong. Minggu yang lalu saya sampaikan bagaimana Raja Yoram begitu sombong. Dia berkata, ngapain lagi aku percaya kepada Tuhan? Saudara lihat bagaimana prajuritnya, ajudannya berkata, sekalipun Tuhan membuka tingkap-tingkap di langit, tidak mungkin ada pertolongan. Tapi Tuhan itu hebat, Tuhan luar biasa. Justru Tuhan pakai 4 orang kusta. Tapi dengan 4 orang kusta, orang Israel diselamatkan. Halo, mereka diselamatkan dari kelaparan yang luar biasa. Kenapa? Karena ada 4 orang kusta yang digerakkan, saya ulangi, digerakkan oleh firman yang telah diucapkan oleh Nabi Elisa. Katakan haleluya. Katakan amin. Maka saudara, aku dengarkan ini. Kadang-kadang Tuhan izinkan ada belalang pelompat, belalang pengerit. Kadang-kadang Tuhan izinkan ada sakit penyakit. Kadang-kadang Tuhan izinkan ada pergumulan cuma satu, merendahkan hatimu dan hatiku, supaya engkau tidak lagi mengandalkan kekuatanmu, supaya engkau tidak mengandalkan egomu, tapi engkau datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku nggak bisa tanpa Engkau. Katakan haleluya. Maka poin yang kedua, janji Tuhan, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang dahsyat. Haleluya. Gereja Tuhan berhenti mengandalkan cara-cara saudara, berhenti mengandalkan cara-cara daging. Tapi hari ini, kuduskan dirimu. Ini berbicara apa? Kuduskan hati saudara. Janganlah hatimu melekat kepada manusia. Maka Yeremia berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, terkutuk orang yang mengandalkan kekuatannya, terkutuk orang yang hatinya menjauh dari Tuhan. Tapi ayat selanjutnya Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, diberkatilah orang yang menaruh pengharapannya dan yang menantikan Tuhan, tidak akan pernah kecewa. Haleluya, katakan amin. Katakan haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, melangkah dengan iman. Yosua 3 ayat 15 dan 16. Yosua 3 ayat 15 dan 16. Dengarkan firman Tuhan. Segera sesudah
para pengangkut tabut itu sampai ke sungai Yordan. Dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebab sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Ayat 16. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan. Jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah selatan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Garis bawah Alkitab saudara, tatkala para imam mencelupkan kakinya ke dalam air. Haleluya. Maka saudaraku, iman itu bertolak belakang dengan apa yang kita lihat. Katakan haleluya. Mereka melihat sungai yang meluap, Alkitab berkata. Tapi Tuhan menyuruh imam mencelupkan kakinya kepada air yang sedang meluap. Katakan haleluya. Maka minggu yang lalu saya sampaikan, percaya dulu baru melihat. Dunia mengajarkan saudara harus melihat dulu baru percaya. Kalau ada barangnya saudara percaya, tidak ada barangnya ngapain saudara percaya? Tapi Alkitab mengajarkan saudara tidak harus melihat, cukup saudara percaya. Kalau saudara percaya, maka saudara akan melihat kemuliaan Allah yang dahsyat dan luar biasa. Katakan haleluya. Sebelum mereka menghancurkan Yeriko, Tuhan berkata kepada orang Israel di putaran yang ke-13, engkau harus bersorak-sorak. Saya beritahu saudara, kalau temboknya sudah roboh, lalu kita bersorak-sorak, itu bukan iman. Saya ulangi sekali lagi. Kalau tembok Yeriko sudah roboh, lalu mereka bersorak-sorak, saya kasih tahu saudara, itu bukan iman. Beritahu kanan kiri saudara, kalau tembok Yeriko sudah roboh, lalu orang Israel bersorak-sorak, itu bukan iman. Tapi iman itu adalah di depan. Mereka disuruh bersorak-sorak, temboknya masih ada. Saya beritahu saudara, angkat tangan saudara. Masalah masih ada, pergumulan masih ada, utang masih ada, kesulitan masih ada. Tapi Anda disuruh Tuhan bergembira, disuruh Tuhan bersorak-sorak, disuruh Tuhan bersuka cita. Wow! Katakan haleluya. Kurang mantap, katakan amin. Saudaraku, mudah bersorak-sorak kalau jawaban sudah ada. Katakan haleluya. Mudah bagi Tuhan kalau tokomu laris, pengunjung rame, uang saudara banyak. Mudah untuk bersuka cita, mudah untuk bersorak-sorak. Tapi Tuhan mau angkat tangan saudara. Tokomu masih sepi, keuanganmu masih utang di mana-mana. Tapi Tuhan mau engkau bergembira, Tuhan mau engkau bersorak-sorak karena engkau percaya. Mungkin anakmu masih narkoba, mungkin anakmu masih sakit, keluarga masih hancur, tapi Tuhan mau hari ini engkau bangkit dan engkau bersorak-sorak seolah-olah engkau sudah menerimanya. Katakan haleluya. Kurang mantap, katakan amin. Maka poin yang ketiga, saudara akan berbuah di segala musim. Jika yang ketiga, melangkahlah dengan iman. Saudaraku, imam itu melihat sungai itu sedang banjir meluap. Tapi Tuhan suruh mereka mencelupkan kakinya. Katakan haleluya. Katakan amin. Dunia akan bilang ini orang bodoh, kan sungai meluap. Kalau kamu mati bagaimana? Dengarkan saudara. Saudara tidak akan mati kalau kamu melakukan firman. Beritahukan kepada saudara, katakan engkau tidak akan mati karena engkau melakukan firman. Bilang engkau akan hidup, bisnismu akan hidup, keuanganmu akan hidup, masa depanmu akan hidup. Waktu saudara mempercayai firman. Katakan haleluya. Kurang mantap, katakan amin. Maka poin yang ketiga, melangkahlah dengan iman. Katakan haleluya. Saya akan tutup dengan ayat yang terakhir. Saudara baca 2 Tawarik, haleluya, pasal 20. Setelah itu kita berdoa. 2 Tawarik pasal 20 ayat 22. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Bani Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Garis bawahi, dibuat Tuhanlah penghadangan
Sehingga musuh-musuh mereka terpukul kalah. Waktu kapan? Waktu mereka bersorak-sorai. Waktu mereka menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Gereja Tuhan, dengarkan ini. Nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian kemenangan. Saudara mulai bersorak-sorak. Maka saya percaya Tuhan akan memberkatimu berlimpah-limpah. Tuhan akan memberikan engkau kemenangan. Waktu engkau bersorak-sorak sebagai tanda engkau percaya. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Mari yang katakan saudara, haleluya. Ambil kunci G. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Oh, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Angkat tangan saudara. Laut bergelora mendengar. Ayo bersukacita. Tapi sementara tembok masih ada, tembok Yeriko masih ada, Tuhan suruh umat Israel bersorak-sorak. Haleluya, haleluya. Mari katakan saudara, bangkitkan iman saudara. Siapa yang percaya kemenangan akan terjadi? Halo, kemenangan akan terjadi. Kemenangan mujizat, kedahsyatan akan terjadi. Angkat tangan saudara, nyanyi dan bersoraklah. Haleluya. Ya, ya. Dan engkau percaya Tuhan yang memberikan saudara kemenangan. Saudaraku, kemenangan sudah diterima,
sudah dialami oleh Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Bagian saudara dan saya adalah percaya oleh tubuhnya engkau diselamatkan. Amin. Oleh tubuh Yesus dosamu diampuni. Amin. Demikianlah Yesus mengambil roti memecahkannya berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini peringatan akan aku. Apakah saudara percaya roti di tanganmu adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Engkau yang percaya, mari makan dengan iman. Mari makan dengan pengucapan syukur. Haleluya. Amin. 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 Oh, dalam bahasa mari angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian Yesus mengambil cawan dan berkata, cawan inilah perjanjian dengan darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan hari kematianmu. Apakah saudara percaya bahwa cawan ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari minum dengan iman, minum dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ucapkan syukur. Oh ya, mari angkat tangan saudara mengucap syukur. Mari biarkan Roh Kudus menuntun hidup saudara dan kuduskan dirimu. Janji Tuhan besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang dahsyat. Hari-hari ke depan Tuhan akan melakukan perbuatan dahsyat kepadamu. Dan saudara melangkah dengan iman. Saudara mulai bersorak-sorak. Saudara mulai bersuka cita. Pegang janjinya, terima janjinya, percaya janjinya. Persembahan kami yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Pada umat yang diberkati Tuhan, angkat tangan saudara. Saya berdoa Tuhan memberkati keuangan saudara, Tuhan memberkati pekerjaan, Tuhan memberkati pernikahan, Tuhan Yesus memberkati kesehatan. Pegang janji Tuhan. Di segala musim saudara berbuah. Di segala musim, bahkan di tempat-tempat musuh sekalipun, ada kemenangan atasmu, ada mujizat atasmu, bahkan ada pemeliharaan Tuhan atas setiap saudara. Pada angkat tangan saudara, Tuhan berkati umatmu, berkati jemaatmu yang mereka ambil bagian untuk mereka boleh menabur untuk pekerjaan Tuhan di gereja CBC ini. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu mengalir, berkat Abraham, Ishak dan Israel mengalir atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita berkata, amin. Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, saudara, mari kita memperkatakan 1 Raja-Raja 17 ayat 16. Saya percaya kuasa firman yang diperkatakan. Sebelum saudara memberi, katakan haleluya. 1 Raja-Raja 17 ayat 16. Angkat tangan saudara, katakan, aku percaya. Aku percaya. Tepung dalam tempayan Tepung dalam tempayan tidak akan habis. tidak akan habis. Minyak dalam buli-buli Minyak dalam buli-buli tidak akan berkurang. tidak akan berkurang. Seperti firman Tuhan Seperti firman Tuhan yang diucapkan yang diucapkan dengan perantaraan Elia. dengan perantaraan Sekali lagi, Elia. aku percaya. Aku percaya. Aku berkata-kata, Aku berkata, tepung dalam tempayan tepung dalam tempayan tidak akan habis. tidak akan habis. Minyak dalam buli-buli Minyak dalam buli-buli tidak akan berkurang. tidak akan berkurang. Seperti firman Tuhan Seperti firman Tuhan yang diucapkan yang diucapkan dengan perantaraan dengan Elia. perantaraan Elia. Haleluya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bagi Bapak Ibu Saudara yang
mau menabur, saudara mau memberi persembahan persepuluhan, ucapan syukur dan persembahan khusus, saudara boleh menabur di gereja kita GBCBC. Ada nomor rekening yang gereja sudah sediakan, katakan haleluya. Ada barcode juga yang sudah disiapkan. Kalau saudara ingin menabur, memberi persembahan saudara, saya percaya Tuhan Yesus memberkati keuangan saudara. Amin. Tuhan Yesus yang belum mempunyai pekerjaan, Tuhan memberikan pekerjaan yang luar biasa. Saya percaya berkat Tuhan selalu baru bagi setiap kita. Semuanya diberkati Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita akan terima berkat Tuhan. Angkat tanganmu pulang, terimalah berkat Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai saudara. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita. Yang diberkati Tuhan berkata,